Disebutkan dalam manaqib Sayyidina Al-Jilani radhiyallahu anhu, begitu juga beliau di antara mujahadah beliau di Baghdad adalah beliau melazimkan wudu setiap saat. Tiap kali batal berwudu, tiap kali batal berwudu. Wa lazama ala dzalik, dan beliau dalam kondisi itu sampai bertahun-tahun. Suatu malam beliau diuji oleh Allah. Kadang-kadang ujian Allah datang untuk naik kelas. Setiap ada ujian kita harus siap-siap. Oh, mau naik kelas nih, harus siap-siap. Seperti orang sekolah, kalau sekolah nggak ada ujian nggak naik kelas. Kalau Allah ngasih ujian, maka kita mau naik kelas. Diuji oleh Allah. Macam-macam ujian, ada orang ngaji tiba-tiba mendengar ayahnya sakit atau mungkin ibunya meninggal dunia, ujian berat. Tetapi kalau orang mengambil sikap sabar tetap dalam jalannya, dalam cita-citanya, Allah ganti kesedihannya dengan meraih cita-citanya. Atau mungkin hal-hal yang lain. Karena Allah itu akan mengangkat orang pada derajat yang tinggi setelah diuji. Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak langsung diangkat derajatnya tinggi jadi orang hebat, diuji oleh Allah dulu. Nggak bisa langsung tiba-tiba gratisan begitu. Nabiullah Yusuf diuji. Apakah Nabiullah Yakub itu seorang nabi yang kurang doanya atau kurang solehnya? Ya enggak, memang Allah menguji. Nabiullah Yusuf diiri oleh saudaranya, dilemparkan ke sumur, dipisahkan dari orang tuanya sampai sekian tahun. Ada ujian dari Allah. Ya. Jadi semua orang akan meraih derajat yang tinggi harus siap diuji. Walihada qala ta'ala wa kadzalika makkanna li Yusufa wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Ya, dan begitulah Nabi Yusuf itu kami uji dengan berbagai ujian agar mencapai makom tamkin. Makanna makom tamkin. Derajat tamkin ini derajat yang sangat tinggi. Ya, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan agar kami memberikan kepada dia ilmu tentang ta'wil mimpi-mimpi. Jadi semua itu ada ujian, maka kalian dalam mencari ilmu jangan membayangkan enak-enak semua. Ya, dalam mencari ilmu harus membayangkan banyak ujian, banyak rintangan. Disitulah tertempa jiwamu, dan disitulah akan ada kesempatan bagimu membuktikan tekadmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kesempatannya. Guru Sayyidina Abdul Qadir Jailani pernah diuji oleh Allah di dalam niatnya ingin menjaga kesucian. Satu malam di musim dingin yang sangat dahsyat di Baghdad, beliau diuji oleh Allah ihtilam, yani mimpi basah satu malam sampai 40 kali. Dan setiap mimpi basah beliau segera mandi. Ini beliau keluar sperma kemudian mandi di musim dingin. Karena beliau sudah komitmen ingin menjaga kesucian, tidak mau junub lama-lama, tidak mau batal lama-lama, segera berwudu, segera mandi junub. Waktu salat, thumma ajnaba, waktu salat. Kita kalau 3 kali udah keok tuh. Wa hasala lahu radhiyallahu anhu fi dzalika 40 marrah. Terjadi hal itu untuk beliau 40 kali. Dan beliau tidak bosan-bosannya, tidak kalah dengan apapun juga, beliau tetap mandi tiap kali junub. 40 marrah fil lailah wahidah. 40 kali dalam satu malam radhiyallahu anhu warḍah. Hakada perjuangan orang-orang zaman dahulu dalam menjaga komitmen kepada Allah, ingin menjaga kesucian.
Kata, karena itu sunnah ya, penting seorang santri punya amaliyah untuk menjaga kesucian. Kalau nggak bisa sepanjang waktu, ya minimal di 4 waktu. Ya, qablal fajr bisa'ah, 1 jam sebelum subuh, wasa'ah ba'daha, dan 1 jam setelah subuh, wa kadzalika 1 jam sebelum maghrib dan 1 jam setelah maghrib. Ada empat waktu, usahakan kamu dalam kondisi suci. Kalau kamu batal wudhu dalam 4 waktu ini, usahakan. Ini kelas yang paling rendah bagi orang yang suluk kepada Allah. Kalau kamu nggak bisa melakukan itu, berarti kamu sudah masuk golongan awam. Ya, ngaku santri pun masih dipertanyakan itu. Ya, talib ilmu santri setengah jam atau 1 jam sebelum wudhu, sebelum maghrib sudah suci, sudah tahir. Ya, kemudian dia menjaga wudhunya sampai isya selesai. Kalau dia batal, segera berwudhu. Kemudian 1 jam sebelum subuh, wa ba'daha sa'ah, 1 jam setelah subuh. Ini diusahakan. Ya, kalau kita bisa berusaha melazimi ini di pondok, di rumah, di dalam kehidupan kita, itu sudah sangat barokah. Ya, sudah sangat barokah. Begitu juga dianjurkan ya, seseorang itu ketika dalam kondisi mencari ilmu seperti majelis ta'lim, seperti ngaji pagi ini, ya hendaknya dia itu memegang kitab atau hadir majelis ilmu dalam kondisi punya wudu, tidak batal wudunya. Dikatakan oleh beliau tadi bahwasanya kesucian itu cahaya dan ilmu adalah cahaya. Kalau engkau duduk dalam kondisi suci untuk ilmu, bertambahlah cahaya di atas cahaya. Nah, wa yadha'u, hendaknya dia meletakkan kitab tafsir, kitab tafsir Al-Quran, fawqa sa'iril kutub, di atas semua kitab-kitab ilmu, ta'ziman, sebagai pengagungan kepada Al-Quran. Wala yamudur rajula, dan tidaklah dia itu menyelonjorkan kakinya, memanjangkan kakinya, menyelonjorkan kakinya ilal kitab, kepada arah yang di situ ada kitab. Ilal kitab, kepada arah yang di situ ada kitab. Wa yujawwidul kitabah, dan hendaknya dia menulis dengan baik. Wa yujawwid, membaguskan al-kitabata, tulisannya. Tulisan yang bagus apa? Yang besar dan jelas. Itu bagus namanya. Kalau tulisan kecil-kecil, walaupun bagus, itu termasuk enggak jelas. Atau apa? Harus bagus dan jelas. Harus apa? Besar dan jelas. Kalau besar, jelas, itulah bagus namanya. Wajibul kitab, hendaknya dia membaguskan tulisan. Ra'a Imam Abu Hanifah melihat katiban, seseorang menulis, yuqarmit. Yuqarmit yakni merengketkan tulisan. Tulisannya direngketkan, dikecil-kecilkan, rengket. Katiban, Imam Abu Hanifah melihat seorang yang menulis, yuqarmitu, dia mengecilkan tulisan. Mengecilkan tulisan. Faqala, maka berkata Imam Abu Hanifah, la tuqarmit, jangan kamu kecilkan tulisan, khottok tulisanmu. In ishta, kalau engkau panjang umur, tandam, kamu akan menyesal. Dia masih tua, dia menulis, baca ini tulisan ini waktu di pondok nih, oh udah gak kira-kira, syebeh, udah tua, matanya udah gak bisa lihat. Oh astagfirullah, dulu nulis kecil-kecil ngapain. Tapi kalau kamu tulisnya besar-besar, kamu sudah tua pun nanti bisa ngelihat. Oh masih bisa ngelihat.
In ishta, kalau kamu panjang umur, hidup, tandam, kamu menyesal. Wa in mutta, kalau kamu sudah meninggal, tustam, kamu dicela orang. Orang lain membaca nggak bisa. Ya, ini orang mati, meninggal tulisan banyak, mau dibaca semuanya rengket kecil-kecil. Ya, dicela orang. In ishta tandam wa in mutta tustam. Kata ma'nahu, maksudnya in ishta, apabila engkau hidup, fadala bikal umur, dan panjang umurmu, dha'ufa basaruk, akan lemah pandanganmu. Wa in mutta, dan apabila engkau meninggal dunia, syatamaka, akan mencelamu, man qara'ahu, orang-orang membacanya, ba'dak, setelahmu. Wa hadza mubalaghah, dan ini adalah satu anjuran yang tinggi. Wa hadza mubalaghah, ini adalah sebuah mubalaghah, sebuah anjuran yang sangat hebat fi masawi su'il khat, di dalam menghindari kejelekan-kejelekan tulisan yang buruk. Mubalaghatan, sebagai anjuran yang dahsyat atau yang tinggi, fi masawi, di dalam menghindari keburukan-keburukan, su'il khatti, tulisan yang jelek. Nah, awalan Imam Az-Zarnuji begitu teliti ya. Kita sebagai santri harus tahu adab-adab meletakkan kitab itu ada urutannya. Mungkin orang yang alim biasa enggak teliti, tapi ke alim yang sangat wara' dia teliti. Ya, itu termasuk yang dikisahkan dari kakeknya Abah Sayyiduna Mbah Kiai Dahlan, kalau meletakkan kitab itu urut. Ya, paling tinggi di atas kitab Ihya Ulumuddin, di bawah nanti kitab hadis, kitab apa jadi urut. Ya, sebagaimana afdhaliyahnya ilmu itu ada darajat, begitu juga cara meletakkan kitab itu darajat, sama-sama mulia. Ya, maka beliau mengatakan tadi, pertama yang paling tinggi kalau kamu menumpuk kitab, paling tinggi harus kitab tafsir, li'alaqatihi bil Quran, karena dia berhubungan langsung dengan Al-Quran. Ada kitab tafsir paling tinggi kalau ini numpuk kitab nih. Ulumul Quran, ada sekarang kitab-kitab khusus tentang ulumul Quran, al-itqan fi ulumil Quran wa tafsir Quran. Begitu. Senang kitab dulu santri. Santri jangan punya duit pikirannya beli makanan terus, wah itu santri putra itu tiap kali punya duit pikirannya badokan. Nah, kalau perempuan tiap punya duit mikirnya apa? Baju baru. Kalau santri perempuan senangnya beli baju, asal punya duit mikirnya baju baru. Oh, tren ini baru, tren baru, model baru. Abaya itu ada sampai 60 edisi itu. Itu. Ya kalau laki-laki senangnya punya duit makan ya, atau beli HP. Oh, dulu abah kecil nggak pernah mikir gitu. Kalau punya duit pokoknya mikirnya pengen beli kitab, ya, beli kitab, pengen beli kitab walaupun belum bisa baca nih, udah seneng, pengen beli kitab, gitu. Beli kitab yang gede-gede, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, beli kitab Al-Um, gede-gede kitab gede-gede, beli, seneng punya kitab. Jadi santri jangan pikirannya nambah hal-hal selain yang berkenaan dengan ilmu. Kitab, senang kitab. Karena kitab ini akan manfaat buat kamu dan anak cucumu. Dan kitab ini akan manfaat buat dirimu di duniamu sampai akhiratmu. Ya sekarang belum bisa baca, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kita semangat. Wah udah punya kitab nih, tinggal bacanya nih, belajar kita. Belajar. Kemudian kalau sudah punya kitab banyak, cara meletakkannya kalau kita menumpuk, maka yang paling tinggi kitab-kitab tafsir. Kemudian yang kedua kitab-kitab hadis.
Kemudian yang berikutnya kitab-kitab tentang sejarah, manaqib. Kemudian baru nanti kitab-kitab ilmu alat, nahwu, sorof. Ini namanya orang teliti itu. Ya. Kitab tasawuf paling tinggi. Kitab tasawuf ini paling tinggi di atas semua kitab. Ya. Kalau kita nggak numpuk, ya udah dari kanan, ya itu kitab-kitab tafsir. Nanti setelahnya kitab-kitab hadis. Ya, jadi ada urutannya. Atau kita punya duit nih, mau beli kitab yang paling penting dulu. Yang paling penting adalah yang diajarkan guru-guru kita atau yang sering disebut oleh guru-guru kita, kitab-kitab itu. Guru kita tiap nyebut kitab ini, wah ada kitabnya, ini belum punya nih, tulis tuh. Guru kita nyebut nama kitab itu, berarti kita harus punya. Ya, apalagi sering berulang-ulang belum nyebut kitab itu, kita harus punya. Beli kitab dan meletakkannya dengan cara yang benar, ya, dengan urutan yang benar. Ini bukan termasuk suatu kewajiban, tapi termasuk peradaban yang tinggi, adab yang tinggi. Ya, kalau kita ada orang nih meletakkan kitab, ada kitab nahwu di atas kitab tafsir, ya nggak dosa, ya nggak dosa juga. Ada kitab nahwu di atas kitab tafsir, nggak dosa. Cuman kita ngelihat, wah ini kurang teliti dia, kurang warok, dalam kelas yang tinggi kurang warok. Nah, kemudian segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran harus diutamakan. Ya, kalau kita melihat daripada hadis-hadis Nabi, bagaimana itu Rasulullah mengutamakan orang ahli Quran. Ya, sampai dalam banyak hal Rasulullah meminta ahli Quran diutamakan di dalam salat. Ya, diutamakan orang yang ahli Al-Quran. Kama fil hadits, idza shallaitum falyummukum aqra'ukum. Apabila kalian salat maka hendaknya yang maju menjadi imam adalah orang yang aqra'ukum, orang yang paling membaca Al-Qur'an. Ya. Di sini Imam Asy-Syafi'i punya takwil yang dimaksud dengan aqra'ukum adalah afqahukum, orang yang ahli fikih. Ya, ahli fikih. Lakin dhahabal jumhur, banyak ulama mentafsir, ya, maksudnya aqra'ukum orang yang hafal Quran, orang yang dia ahli Quran, dia maju menjadi imam. Bisa digabung. Biasanya orang yang ahli Quran, insya Allah dia orang yang paling paham tentang hukum-hukum salat. Walaupun dia hukum-hukum yang lain dia nggak paham, karena yang dimaksud afqah hukum di situ bukan ahli fikih secara umum, tapi ahli fikih tentang salat. Ya? Ada orang ini pakar pernikahan, kumpul sama pakar fikih persolatan, mana jadi imam? Mana jawab? Pakar pernikahan atau pakar sholat? Nah, itu. Nah, kemudian di dalam kejadian Uhud, ketika banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia di perang Uhud sampai 70 sahabat, di antara mereka adalah paman beliau sendiri Sayyidina Hamzah alaihi ridwanullah. Itu Rasulullah mengizinkan, membolehkan para sahabat yang mati syahid dimakamkan bareng dalam satu lubang. Ya, karena meninggalnya di tempat-tempat berbeda di saat setelah peperangan. Ada yang meninggal di sana, sehingga kalau dimakamkan satu persatu agak sulit waktunya. Maka dimakamkanlah para syuhada Uhud itu bersama-sama. Ada yang satu lubang 5 orang, ada 3 orang. Ketika itu satu lubang akan diisi berapa jenazah syahid, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina nuqaddim? Siapa yang kami dahulukan untuk pemakaman ini? Faqala qaddimil aqra' fal aqra'. Dahulukan yang paling ahli Quran, dahulukan dulu. Nah, ada isyarah, satu petunjuk orang yang ahli Quran itu didahulukan. Naam.
Maka dianjurkan orang itu memuliakan ahli Quran. Ya. Kalau engkau ketemu teman-temanmu yang dia itu lebih Al-Qurannya, hormati dia. Ya akhi, antum yang imam, antum ahsanu minni Qur'anan, antum dari Qur'annya lebih beda anak, antum jadi imam. Atau ketemu santri pondok lain, dia Al-Qur'annya lebih bagus, ya, maka hormati, utamakan. Ya, dan jangan kita bersifat gengsi atau bersifat sombong, karena itu tidak lain adalah kesombongan kepada ilmu yang berdampak negatif kepada orang yang melakukan su'ul adab tadi. Wala yamudur rajula ar-rijla, ya, dan tidaklah orang itu menjelonjorkan kakinya kepada kitab. Oh, kalau dia sengaja, ya sengaja itu ada kitab diinjak atau ini adalah bisa kufur, ada penghinaan. Ada kitab tafsir atau kitab hadis, bahkan kitab nahwu. Itu kitab nahwu. Itu bukan kitab tafsir, kitab nahwu diinjak oleh seseorang, niatnya penghinaan, itu kufur, kafir. Ya, tapi kalau dia sekedar menunjukkan kaki, nggak ada niat menghina, dia capek dia menunjukkan kaki. Ada khilaful aula, kurang baik. Ya, kurang baik. Ya, kalau kamu tidurmu biasanya selonjornya ke arah sana nih, kitabnya di arah kepalamu, gitu, di atasmu, di arah kepala. Kalau kamu tidurnya selonjor ke sana, kakinya di sana nih, biasa tidur. Jangan meletakkan di arah kaki kitab. Walaupun kitab itu di atas meja, walaupun di atas lemari. Harus orang teliti, jangan sampai asal-asalan naruh kitab Al-Quran, apalagi la ilaha illallah. Sebagian santri gitu asal baca Quran dekat jendela, nanti ada apa-apa taruh jendela kitabnya, Qurannya, mushafnya. Ya, ini kurang merasakan ta'zim, pengagungan kepada Al-Qurannya kurang. Ya, lagi mudarasah atau dari deres lagi murojaah di dekat tangga gitu, ada apa tahu-tahu dia berdiri Al-Quran tahu di tangga, geblek itu. Bukan begitu. Orang kalau menaruh Al-Quran dilihat ini tempatnya cocok enggak, mulia enggak. Karena Quran itu mulia. Jangan kamu meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak mulia, kamu salah. Yaqul al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu begitu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu punya murid yang paling tersayang siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kana yuhibbu jiddan, dicintai oleh Imam Syafi'i Al-Imam Ahmad dengan cinta yang luar biasa. Wa yaqul Imam Asy-Syafi'i tidak punya murid yang sehebat Imam Ahmad. Ya, bukan dari segi ilmunya saja, dari segi adabnya. Karena dahulu Imam Asy-Syafi'i waktu membuka majelis ta'lim di Baghdad, belum banyak orang yang tahu Imam Syafi'i. Belum banyak orang yang hadir di majelis beliau. Imam Ahmad bin Hanbal lah yang selalu mempromosikan. Ayo kita ngaji kepada pemuda ini pemuda hebat. Ini pemuda tiada tanding nih ilmunya, hadisnya, encer nih. Imam Ahmad tiap kali duduk sama teman-temannya muji-muji Imam Syafi'i. Ya. Sampai Imam Syafi'i dikenal di Baghdad sebagai nasirus sunnah, penolong sunnah. Dikenal juga sebagai apa? Sebagai muharrirul ahadits. Orang yang bisa menjelaskan berbagai redaksi hadis dengan baik. Wa kanu yaqulun kana al-ahadits quflan al-ashabiya hatta fataha Syafi'i. Dahulu ilmu hadis itu seperti tergembok. Ilmu hadis seperti tergembok. Orang menghafal hadis ratusan ribuan dihafal tapi enggak tahu maksudnya. Kana al-ahadits quflan al-ashabiha.
Ilmu hadis itu dihafal oleh para ahli hadis di Baghdad, tapi mereka banyak hal-hal yang nggak dipahamin tuh. Ada kontradiksi hadis, ada hadis ini berbeda hadis ini, mereka bingung. Hatta fatahaha Asy-Syafi'i. Ketika datang Imam Syafi'i dibuka tuh hal yang samar-samar, yang nggak jelas, kontradiksi antara hadis ini diberikan solusi oleh Imam Syafi'i sehingga mereka senang, gembira. Yang buka kuncinya Imam Syafi'i. Karena itu beliau punya kitab namanya Mukhtalaful Ahadits. Bagaimana cara mengambil jalan tengah dari hadis-hadis yang kontradiktif. Itu Imam Syafi'i sudah menulis. Kita kemana kita? Ilmu-ilmu beliau luas. Jadi sehingga majlisnya Imam Syafi'i majlis yang paling besar di Masjid Baghdad. Dahulunya nggak ada orang kenal, beliau pendatang. Beliau pendatang, Imam Syafi'i bukan orang Baghdad kan, orang Mekah. Waktu sampai di Baghdad nggak kenal orang. Allah kirim Imam Ahmad bin Hanbal, senang sama Imam Syafi'i, berguru kepada beliau. Senangnya bukan senang biasa, luar biasa. Tiap kali duduk nyebut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, qala Syafi'i, sami'tu Syafi'i, qala ra'aitu Syafi'i. Sehingga orang pada ente tiap duduk nyebut Syafi'i, siapa Syafi'i ini? Wa balagha dzalika hatta ila auladi, sampai ke keluarganya. Dia duduk sama anak-anaknya cerita Imam Syafi'i, sama istrinya cerita Imam Syafi'i. Hakadha mahabbatuh. Karena orang kalau cinta seseorang maka dia selalu menyebut namanya, selalu menceritakan dia. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, kata pepatah orang Arab. Orang tuh kalau senang bola kemana-mana cerita apa? Agar liga mangan, bukan final kalah apa kalah gitu. Baru duduk dia udah bahas bola tuh. Ini nongkrong nih habis wirid keluar langsung, menang apa kalah gitu. Karena dia sudah senang sama bola, maka tiap kali duduk cerita bola, mau apa ingatnya bola, mau kisah manaqib ahli bola. wa ma huwa bil manaqib ya. Jadi itu Imam Ahmad saking cintanya kepada gurunya Imam Syafi'i, maka setiap kali duduk, tiap kali ada kesempatan sama keluarga cerita Asy-Syafi'i. Sehingga anak-anaknya senang sama Imam Syafi'i. Keluarganya senang sama Imam Syafi'i. Yuhibbuh. Suatu ketika Imam Syafi'i datang dari Mekah, disambut. Imam Syafi'i keluar dari Baghdad, pulang ke Mekah. Ya, waktu pulang itu ya dilepas oleh para ulama dengan berbagai dengan berbagai haru dan berbagai session perpisahan yang mencengangkan. Waktu datang kembali setelah 1 tahun setengah atau 2 tahun, datang ke Baghdad Imam Syafi'i, 2 kali masuk Baghdad. Waktu terdengar berita Imam Syafi'i mau masuk ke Baghdad, penghuni Baghdad senang banget. Mereka keluar menyambut Imam Syafi'i di perbatasan kota. Zaman dulu tuh kalau namanya kota-kota tuh ada pagar gitu, nanti ada pintu gerbangnya zaman dulu. Ya kalau kita lihat kan kayak kerajaan-kerajaan gitu. Kharaju, mereka keluar dari batas kota menyambut Asy-Syafi'i, termasuk gubernur Baghdad, termasuk para ulama menyambut kedatangan Asy-Syafi'i. Fa'aradu lahu, ditawarkan mau nginep di rumahnya gubernur atau rumahnya pejabat fulan dan fulan. Enggak lah. Imam Syafi'i bin aneh mau nginep di rumahnya Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, dipilih. Nginep di rumahnya Ahmad bin Hanbal, tilmidhuh al-mahbub. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dipilih oleh gurunya untuk tempat nginep bukan sembarangan. Karena Imam Syafi'i tahu Imam Ahmad ini orang yang warok yang kelas tinggi. Dia punya anak satu, Abdullah atau Saleh itu.
dekat sama khalifah, sama pejabat, sama presiden maksudnya zaman sekarang, dekat sama presiden. Padahal khalifah zaman dulu masih baik-baik loh. Nah kayak sekarang, ya zalimun, ya itu khalifah zaman dulu masih baik-baik, lumayan lah dibanding sekarang tuh. Itu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal dekat sama pejabat. Imam Ahmad nggak mau masuk ke rumah anaknya itu. Abah masuk rumah kita lah, kita ini baru bagian baru rumah. Lah. Anak nggak mau masuk rumah inti banyak syubhatnya itu katanya. Hatta pernah dibawakan satu makanan kopi atau teh. Biasanya beliau nggak tanya karena yang bawain istrinya. Di saat itu dibawain kopi di rumah beliau habis, diambilkan dari rumah anaknya Soleh tadi yang dekat dengan pejabat tadi. Waktu sampai di depan beliau, beliau tanya, ini kopi dari mana? Bait Soleh, rumahnya Soleh. Alah, nggak jadi minum kata. Ada bau subhatnya. Imam Ahmad bin Hanbal kan orang yang warok, kelas tinggi waroknya. Karena itu Imam Asy-Syafi'i mau nginepnya di situ. Imam Ahmad. Nah, waktu terdengar Imam Asy-Syafi'i mau nginep di rumah beliau nih, satu rumah ini senang semua. Karena tiap hari Imam Ahmad ceritain Imam Syafi'i, ini mau datang orang yang diceritain tiap hari ini mau datang. Kayak apa tuh senangnya mereka? Wah. Termasuk putri beliau yang paling kecil. Kana lahu bintun, punya perempuan anak kecil. Perempuannya umur 15 tahun. Saghira masih. Masih umur 15 tahun ke bawah ya. Wahai ayah, yang tiap hari yang kau sebut, yang tiap hari yang kau ceritakan mau datang ke sini, iya mau datang. Wah, ini hebat banget nih. Wah, ini hebat banget nih katanya. Aku mau banyak tanya nanti. Ya boleh. Tanya apa yang kamu tanya. Imam Syafi'i datang, langsung disambut Imam Ahmad. Makan seadanya. Kata apa yang dihidangkan dimakan. Bahkan Imam Syafi'i di malam itu makan banyak. Makan, nambah lagi makan. Si ceweknya ini ngintip dari belakang. Wah, dia bilang katanya ini ulama besar kok makannya banyak begitu. Ya. Habis itu Imam Syafi'i ditawarin istirahat sama Imam Ahmad. Wahai guru, istirahat, sudah kami siapkan kamar. Ya khair, baik. Masuk kamar, istirahat. Sampai pagi subuh sebelum subuh sholat, putrinya Imam Ahmad itu nemui ayahnya. Wahai ayah, ada apa? Aku menemukan dari gurumu ini 3 kesalahan besar. Katanya seorang ulama besar, ini 3 kesalahan yang besar ini kita aja nggak pernah melakukan, masa beliau melakukan. Yang benar kamu. Iya wahai ayah. Coba sebutin kata ayahnya, dipancing sama ayahnya. 1, tadi malam saya intip beliau makannya banyak. Itu ayah aja nggak pernah makan banyak. Ini beliau makan banyak, katanya makan banyak makruh, apalagi ulama. Sangat lebih makruh lagi. Yang kedua, tadi malam saya lihat beliau itu tidak qiyamul lail, enggak tahajud. Mana ada ulama enggak tahajud? Ulama itu pasti tahajud, malu enggak tahajud. Bener juga. Bener nih, bener. Saya tungguin 1 malam enggak tidur nih. Yang ketiga dia sholat subuh nggak wudhu lagi. Astagfirullahaladzim. Ini paling parah nih. Yang benar, iya benar. Udah nanti habis Imam Syafi'i keluar ke ruang tamu, kamu boleh tanya. Ya, benar. Habis sholat subuh selesai baca wirid-wirid, Imam Syafi'i duduk di ruang tamu. Imam Ahmad minta izin. Wahai guru, ada putri saya mau mengajukan pertanyaan. Soal boleh. Dari balik satir menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, saya melihat panjenengan makan banyak tadi malam. Kami diajari oleh ayah kami, adabnya orang yang alim itu enggak makan banyak.
Ya, makannya secukupnya. Tapi saya jangan makan banyak. Akaltum katsira. Tapi mando-mando. Yang kedua, ra'aitukum, saya melihat jenengan tidak qiyamul lail, tidak tahajud. Ya kan? Ini adalah satu hal yang aib. Bagaimana ulama kok tidak tahajud? Ya aib. Yang ketiga, jenengan sholat subuh nggak pakai wudu. Oh, nah, bagus pertanyaannya bagus ya. Sekarang saya jawab ya, dengarkan. Saya tadi malam makan banyak, memang betul. Adabnya ulama itu kalau makan nggak boleh banyak-banyak, secukupnya, ya, atau mengurangi. Tapi saya sengaja tadi malam makan banyak karena saya makan dengan niat pengobatan, bukan niat untuk syahwat. Saya tahu rumahnya ayahmu ini nggak kemasukan haram, nggak kemasukan subhat. Dan makanan yang betul-betul halal, tidak subhat sedikit pun, akan menjadi obat semua penyakit. Maka saya makan banyak untuk niat pengobatan, bukan karena syahwat. Ya. Dapat jawaban satu tuh. Ya, kalau kita makan kan syahwat, asal menunya enak aja, kita tambah nih. Kalau menu nggak enak, ya kita nggak nambah. Berarti makanya karena syahwat dong. Ya, tapi kalau kita makan nggak enak malah nambah, nggak enak malah nambah, berarti ini dia dengan niat nih. Ya, aneh niat makan nanti di rumahnya Pak Kiai, yang mau niat biar dapat obat, biar dapat penyakit, hilang berkahnya makanan yang dikeluarkan Kiai. Keluar dari Kiainya sambal tempe. Ya, wah, ya kayak gitu jadi niatnya tenanan apa? Nah kalau kamu niatmu tenanan untuk pengobatan ya kamu makan banyak. Walaupun keluarnya cuma tempe doang. Ya, ini Imam Asy-Syafi'i, aku makan banyak karena bukan karena syahwat makan, tapi karena untuk pengobatan. Karena rumah ayahmu nggak kemasukan haram, nggak kemasukan syubhat. Saking waroknya. Yang kedua, tadi malam saya sengaja memang tidak qiyamul lail. Ya, karena saya mau tidur, nggak bisa tidur saya. Saat tadi malam saya saya sengaja tidak qiyamul lail. Saya tadi malam memang tidak qiyamul lail, betul. Ya, cerdas kamu. Karena saya tadi malam sampai di tempat tidur, saya meletakkan Al-Quran di sebelah kanan dan hadis di sebelah kiri. Saya merenung hadis Nabi satu, apa hadisnya? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Dan saya satu malam oleh Allah dikasih 70 kesimpulan hukum fikih dari hadis satu ini, yang nanti akan manfaat bagi umat, bagi manusia. Dan ilmu itu lebih mulia daripada tahajud apabila niatnya benar dan niatnya ikhlas. Ya, jadi bukan karena nggak tahajud karena tidur, itu kita nggak tahajud karena tidur. Kalau Imam Syafi'i nggak tahajud karena sibuk merenungkan hukum fikih, mengistimbatkan hukum dari Al-Quran, dari hadis, menyelam dalam Al-Quran dan hadis sampai nggak bisa tidur atau sampai nggak tahajud. Fahada afdal, lebih utama. Oh, dapat jawaban kedua nih. Yang ketiga, ini yang paling parah. Ya, aku masa sholat subuh nggak pakai wudhu? Iya, saya lihat nggak pakai wudhu. Iya, memang saya nggak wudhu, tapi saya nggak batal. Ya, saya nggak batal. Mulai malam habis makan bersih-bersih sebelum tidur, kemudian masuk tempat tidur. Aku mau tidur, ternyata di arah kaki ada Al-Quran. Maka aku nggak jadi tidur. Tuh Imam Syafi'i tadi. Wa Allah yamudar rijla ila kitab. Tidak memanjangkan kaki ke arah kitab, apalagi Quran. Al-Imam Syafi'i nggak tidur semalam gara-gara di tempat tidur tadi ada di arah kaki beliau itu ada mushaf. Beliau nggak mau tidur, udah tirakat nggak tidur, duduk ngerenungin Al-Quran hadis. Faqila lahu, ditanyakan, kenapa kok Al-Qurannya tidak dipindah saja wahai Imam Syafi'i? Faqala, bukan termasuk adatku memegang sesuatu yang bukan milikku.
Ada zadal warok wal warok. Megang aja nggak pernah, apalagi kita ngambil tempe 5 ya. Gitu. Itu yang bukan milikku aku nggak pernah megang. Ya, bukan milikmu. Gitu. Quran itu bisa dipindah, tapi beliau karena merasa bukan milik beliau, beliau warok, nggak mau megang, nggak mau mindah. Ya, beliau duduk nggak tidur karena posisi Quran ada di arah kaki. Beliau kalau tidur nanti su'ul adab kepada Al-Quran. Ketika mendengar jawaban Imam Syafi'i, takbir itu perempuannya itu, ceweknya itu, Allahu Akbar gitu. Ini orang besar benar nih, nggak salah ayah kita tiap hari nyebut-nyebut nama beliau, tiap hari nyebut-nyebut kehebatan beliau. Alaihi ridwanullah. Ya. Kemudian tadi ada juga ya, di antara adab seorang santri kalau nulis jangan kecil-kecil, jangan rengket-rengket. Ya, tulislah dengan tulisan yang besar dan baik. Ya, tulisan yang besar dan baik. Ya, sehingga apa? Kalau kamu sudah tua nanti tetap bisa membacanya. Dan dikata ada orang lain setelah wafatmu ingin membacanya pun bisa, maka engkau akan dipuji. Masya Allah ya, ini orang dulu mondok di pesantren saya ditulis faedah-faedah ilmunya itu gede-gede. Gitu, kita bisa dapat ilmu nih. Gitu. Ada orang pernah ngaji sama Mbak Kiai Hasyim Asy'ari, ya, ditulis faedah-faedah ilmunya dengan tulisan yang bagus, kita masih bisa baca. Ya, senang kita. Ada orang ngaji sama para ulama-ulama, ya, tulisannya gede-gede, bagus-bagus, jelas-jelas. Orang yang membaca setelah wafat kita tuh senang. Nah, tapi kalau tulisannya rengket kecil-kecil, nggak bisa dibaca, orang mencela. Ini orang gimana nih, maksudnya ini nulis kok kayak gini, gimana ya? Dicela dia. Ya, nah, dan engkau pun kalau seandainya panjang umurmu sampai pandanganmu tidak bisa begitu kuat, ketika ingin membaca tulisan yang kecil kamu capek, matamu capek, atau nggak jelas, nggak kebaca lagi. Ya, ya. Ya, kecuali kalau kamu di dalam kondisi untuk merahasiakan sesuatu, kan ada namanya tulisan rahasia. Kalau tulisannya dokter gitu, ya, tulisan rahasia gitu, opo apa sing iso maca ya, gitu. Wong-wong sing ngerti kodene gitu. Tulisan itu baca mau pandeng setengah jam iso maca apa, tidak ada. Tidak jelas karena mereka ada kode etiknya, ada tulisan dengan kode rahasia. Nah, ta'zimu syuraka mengagungkan ini baca tadi sudah. Dibaca tadi. Ta'zimu syuraka memuliakan teman-teman. Man lam yakun ta'zimuhu. Barang siapa yang tidak terdapat ta'zimuhu pengagungannya kepada ilmu ba'da alfi marrah setelah 1000 kali mendengar kata ta'zimihi seperti pengagungannya kepada ilmu fi awal marrah di dalam awal kali mendengar falaisa bi ahlin lil ilmi, maka dia bukan termasuk ahli ilmu. Fayambaghi, maka dianjurkan ala talib, atas seorang santri, al-ihtiraz, menjaga diri. Al-ihtiraz, menjaga diri anil akhlaqi dzamimah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Wahya kilabun ma'nawiyah, dan akhlak-akhlak tercela itu sifatnya adalah seperti anjing-anjing ma'nawi. Wa khususun al-kibr, terutama akhlak tercela yang namanya sombong. Al-ilmu harbun lil fadal muda'ali, ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong. Kasaili, seperti air, harbun, musuh bagi tempat yang tinggi. Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong, yang gengsi. Kasaili, seperti air mengalir, harbun itu anti atau tidak mau kepada yang tempat yang tinggi. Air kalau mengalir cari tempat yang rendah dong. Yang rendah dia sampai ke laut. Makanya laut itu tempat yang paling banyak air, kan dia paling rendah. Ya, semakin orang hatinya paling rendah, maka dia semakin banyak diisi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara tanda rendah hatimu, kalau ada temanmu menyampaikan satu ilmu, kamu ikut mendengarkan. Walaupun teman.
Ya, mungkin kamu sudah mendengarkan 2-3 kali dari guru. Aku tahu krungu iki ya sembar ke ya. Biarkan gitu. Ya, itu kalau kamu punya sikap begitu, kamu berarti kurang ta'zim kepada ilmu. Kalau disampaikan satu cerita, satu ilmu, satu nasihat, satu hikmah, satu penukilan kata-kata ulama, dengarkan. Walaupun kamu sudah mendengarkannya 100 kali, 100 kali atau 1000 kali bahkan. Tadi kata Imam Zarnubi, tidak dikatakan dia sebagai ahli ilmu sebelum dia mendengarkan suatu ilmu, satu faedah, satu keterangan, satu penjelasan, satu nasihat yang sudah 1000 kali bagi dia dengarkan, dia tetap memperhatikan seperti pertama kali dengerin. Ya, seperti pertama kali mendengarkan. Ada syiddatut tawadhu, puncaknya tawadhu ini. Ya, ada orang bawa cerita nih, itu masuk ke satu masjid, ada pengajian dengerin. Ya, ada orang lagi baca kitab apa, Safinah atau udah pernah di pondok 2 kali khatam, terus ente enggak merhatiin, ini namanya kurang ta'zim ilmu. Ya, mestinya tetap ta'zim dengerin, seperti belum pernah mendengar. Masya Allah. Ta'zimnya bukan kepada orangnya, ta'zimnya kepada apa? Ilmunya. Itu yang penting harus dipahami. Kebanyakan kita kan ngelihat orangnya. Wah, ini rapi lah genah gitu. Gak menarik wah kayak. Ya padahal kitabnya itu penting. Kitabnya itu kitab yang barokah. Gara-gara orangnya kita nggak mau dengerin ilmu. Nah, kecuali kalau kita ada sesuatu yang lebih penting, lebih syar'i, lebih wajib, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, dengerin. Gitu. Supaya kamu belajar tawadhu dari tawadhu. Ya, Imam Sayyidina Abdurrahman Balfaqih yang disebut oleh gurunya namanya Allamatud Dunya, yaitu Habib Abdul Haddad punya murid namanya Abdurrahman Balfaqih. Ya, disebut sama gurunya Allamatud Dunya, orang yang paling alim satu dunia. Itu muridnya Al-Habib Abdul Haddad. Saking alimnya ini Habib Abdurrahman Balfaqih, beliau itu tinggal di kampungnya di dekat Tarim sana, agak keluar dikit. Apa kampungnya namanya? Di daerah Kharij Tarim ya ini. Wakana beliau punya ladang korma. Beliau suka nimba dari sumur, nyiramin korma. Fata'tihi ar-rasail. Imam Ahmad bin Hanbal itu, Imam Abdullah Haddad Sahibur Ratib, kedatangan surat-surat minta fatwa, jawaban hukum. Dioper sama Imam Abdullah Haddad kepada Balfaqih. Kirim ke Balfaqih, dia yang jawab fikih itu. Fikih urusannya dia. Dikirim. Makanya orang-orang yang bawa surat itu membaca sambil dia nimba nih. Soal, pertanyaan fikih gini. Dijawab sambil nimba air, saking alimnya, nggak pakai murojaah. Kita murojaah dulu nih 3 kali baru bisa ngomong nih. Ini sambil dia nimba air dari sumur ngomong jawabnya begini, muqala mazhab ini, qaul ini, imam ini, jadi kitab khusus sudah. Saking alimnya. Wa kana ala syiddati tawadhu, Imam Abdurrahman Balfaqih orang yang sangat tawadhu kepada ahli ilmu. Waktu beliau pergi haji, zahaba ilal hajj, beliau pergi haji. Dalam perjalanan haji beliau mampir ke sebuah kampung di Zabid. Di kampung Zabid itu ada ulama-ulama dari kaum Al-Ahdal. Sadah mereka sayyid-sayyid itu. Jadi yang pindah dari dari Baghdad dari Basrah ke Yaman itu para keluarga Nabi dari 3 suku. Suku Al-Ba'alawi, sama suku Al-Ahdal, sama suku Bani Gudaim. Ini tiga keluarga cucu Nabi ini pindah dari Basrah ke Baghdad, mana? Ke Hadramut. Gitu. Itu 3 keluarga cucu Nabi. Itu udah mutafak. Semua sejarah, semua ulama zaman ke zaman sudah menyepakati itu. Gitu. Muncul nih, gitu. Himar belakangan nih. Gitu. Dia bilang nggak percaya. Allah yahdik. Gitu. Ini orang semua Sarqan wa Gharban sudah percaya. Ini nggak percaya. Gitu. Gitu. Ya. Ada, kalau kita belajar nahwu ada kalimat tuh qamal qaumu illa himara. Itu berdiri satu kaum semua berdiri semua, kecuali keledai satu enggak berdiri. Oh, keledai kabeh. Ya. Jadi ini orang ya,
mengingkari nasab yang sudah disepakati ulama zaman demi zaman, syarqan wa gharban, maka dia akan malu sendiri, akan termalukan sendiri dengan sikapnya, dengan langkahnya. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk balik ya. Amin Allahumma amin. Alhasil, Sayyidi Abdurrahman Balfaqih mampir di kota Zabid, masuk ke masjid, ada majlis ta'lim. Wa kana majlis ta'lim yang memimpin namanya As-Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, salah satu ulama, sahibul kitab An-Nafasul Yamani. Ya, ulama besar juga. Ya, Sayyidi Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal itu Sayyid, punya majlis ta'lim dan alim, alamah. Al-Habib Abdurrahman tahu di masjid ada majlis, beliau langsung duduk di belakang. Karena beliau haji pakai pakaian bukan pakaian orang imamah sorban dengan pakaian ulama, beliau pakai pakaian haji, di belakang duduk. Nah itu kebetulan Imam Al-Ahdal waktu ngaji menyampaikan pertanyaan, gitu. Alqa mas'alatan, wahai para jamaah, wahai para talibul ilm, wahai para ulama, saya akan menyampaikan satu pertanyaan, yang bisa menjawab siapa di antara kalian? Fa alqa mas'alatan lahum. Enggak ada yang bisa jawab. Disampaikan kedua kali, enggak ada yang bisa jawab. Ya, ya, seorang ulama kalau menyampaikan pertanyaan itu ada yang bisa jawab, dia senang. Berarti santrinya ada yang alim. Ya, para hadirin itu banyak yang alim, paham apa yang beliau sampaikan. Kalau enggak ada yang jawab sedih. Ya, santrinya enggak apa-apa. Disampaikan pertanyaan pertama kali enggak ada yang jawab, kedua enggak ada yang jawab. Ini Habib Abdurrahman Balfaqih, dia di belakang ngomong sama temannya, ya akhi, antum mau jawab enggak? Ente siapa ente? Mau jawab? Ini pertanyaan kelas dunia ini. Udah, kalau barangkali antum mau, antum jawab. Benar nih, benar. Jawabnya gini, dibocorin. Waktu disampaikan yang ketiga kali, hal minkum ahad yujib, apakah ada satu orang di kalian bisa jawab? Qala ana, berdiri. Wah anda, hatil jawab. Disampaikan jawab begini. Sakatal al-Imamul Ahdal, diam. Faqalat, apakah di majlisnya ada orang yang asing, yang biasanya enggak hadir? Ini pertanyaan tidak bisa menjawab di muka bumi satu orang pun kecuali Al-Balfaqih, katanya. Katanya Imam Al-Ahdal, ini pertanyaan enggak ada yang bisa jawab kecuali seorang ulama yang dari bangsa Balfaqih, dari Tarim. Makanya hadir di belakang duduk dia, denglok. Ya, ditanyakan, kamu bisa jawab dari mana? Kalau dia, oh datang, kasih jalan, ya, diminta maju. Ya, hakadha. Begitu engkau menyamar, tidak mau ngasih tahu kedatanganmu. Kalau kami tahu kedatangan kami sambut dengan rebana, dengan upacara khusus. Orang alim paling besar di dunia datang dengan menyamar, dengan nggak mau diketahui orang, duduk di belakang beliau. Ya, saking tawadhu'nya. Ya, kenapa kau datang tidak memberitahu? Kau duduk di belakang. Kalau kami tahu, kami sambut kedatanganmu dengan upacara khusus karena keilmuanmu dan keluasan ilmumu. Waqala al-hajj ash'ath aghbar. Orang haji itu hendaknya datang dengan pakaian yang berdebu, dengan pakaian yang lusuh, dengan orang haji. Saya lagi berangkat mau ke Mekah, mau haji, ya, pakaian bukan pakaian ulama, pakaian haji. Kita enggak pakai imamah, enggak pakai jubah, pakai kain umroh, kain haji. Ya, jadi saya enggak berani melanggar sunnah. Ya, saya datang, ya, ada majelis taklimnya, saya duduk di belakang, ya, untuk ta'zim kepada ilmu. Ya, ya, ulama saling memuliakan, ulama saling mengagungkan. Ya. Fasaru rijal, maka mereka menjadi orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli
وسلم على سيدي الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه معين.